Bab 301, Pembalasan Karma. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, mereka menatap sambaran petir yang jatuh dari langit dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan sebelumnya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang jelas. Siapapun yang dapat menyebabkan fenomena seperti itu pastilah seorang ahli yang tiada taranya, yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka. Mungkinkah ahli lain muncul di Provinsi Jiangnan? Kekuatan Departemen Seni Bela Diri Huaxia mengerutkan kening. Orang tua yang mengkritik Ye Chen di alun-alun mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar pemandangan ini, tetapi saat dia menekan tombol untuk mengambil foto, sensasi terbakar yang kuat melingkari tangannya, dan kemudian bang! Ponselnya meledak, dan beberapa bagian ponsel bahkan mengenai matanya. Ah! Jeritan bergema di seluruh lembah kedokteran raja. Pada saat yang sama, di dalam gubuk jerami di kedalaman lembah kedokteran raja, ada seorang lelaki tua seperti orang bijak yang duduk bersila. Orang ini adalah alkemis terkuat di aliansi kedokteran. Bukan saja dia adalah seorang alkemis yang terampil, namun kekuatan bela dirinya akan menempatkannya di peringkat 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Tentu saja namanya tidak tercantum di sana, karena dia tidak ambil pusing dengan hal-hal seperti itu. Sebaliknya, ia fokus pada budidaya. Pada saat ini, dia membuka matanya, dan sinar terang melintas di matanya saat dia melihat ke atas dengan kaget. Bagaimana ahli sekuat itu bisa muncul di Medicine King Valley? Apakah Provinsi Jiangnan telah berubah? Atau apakah Huaxia sudah berubah? Di ruang alkimia, Xiang Chengdong merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia membuka matanya. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Ye Chen dikelilingi oleh energi petir. Dia segera berlutut di tanah. Dia tidak peduli dengan statusnya sebagai ketua aliansi kedokteran atau sebagai Grandmaster. Saat ini, dia hanya ingin hidup. Bagi yang lain, dia adalah pria yang telah melihat dunia. Namun, saat ini, dia melihat fenomena yang membuat seluruh pengetahuan dan pengalamannya menjadi tidak berguna. Pakar macam apa Ye Chen itu? Dia tidak yakin, tapi satu hal yang dia yakini adalah Ye Chen bisa mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Ye Chen hanya melihat Xiang Chengdong berlutut. Dia mengerutkan kening dan menginjak tanah. Segera, ki aslinya melonjak, dan tubuh Xiang Chengdong terangkat ke udara. Kemudian, Ye Chen mendorong tanda emas di tangannya langsung ke tubuh Xiang Chengdong, menciptakan gelombang cahaya keemasan. Segel hitam muncul di dada Xiang Chengdong. Ye Chen mencibir, segel sampah. Akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan sebenarnya. Merusak. Sinar cahaya menembus tubuh Xiang Chengdong. Ye Chen, yang memegang energi petir, membuka jarinya dan meraih segel di telapak tangannya. Segel itu mencoba melarikan diri, tetapi bahkan jika Ye Chen melepaskan cengkeramannya, tanda emas akan mencegahnya melarikan diri. Tiba-tiba, Ye Chen menutup jarinya. Kaca, segel hitam itu menghilang dan berubah menjadi debu. Saat ini, ribuan mil jauhnya dari ibu kota. Penjara hantu. Tempat ini sangat gelap, dan aura berbahaya menyebar ke sekeliling. Tempat ini penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan bisa bertahan lama di sini. Di kedalaman penjara hantu, seorang lelaki tua berjanggut berjubah panjang duduk di sebuah ruangan batu. Di depannya ada sepasang suami istri, diikat dengan pengekang khusus. Wajah pria itu dipenuhi tekad. Meskipun dia telah melalui banyak hal, ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Wanita itu berusia sekitar 40 tahun dan masih memiliki pesonanya. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa keduanya adalah orang tua yang dia cari. Kamu Tianzeng, Jiang Rong. Orang tua itu memandang mereka berdua dan berkata, sudah lama sekali. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberitahuku? Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini selamanya? Hah? Ye Tianzeng mendengus. Sudah kubilang, aku tidak tahu apa-apa. Jika Anda ingin memenjarakan saya, maka penjarakan saya. Bahkan jika kita tinggal di sini selama beberapa dekade, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bagaimanapun, kita hidup seperti mayat berjalan sekarang. Jika Anda ingin membunuh kami, lakukan saja. Jika Anda ingin menyiksa kami, silakan saja. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memandang Jiang Rong. Nona Jiang, kamu adalah anak emas. Anda pasti sangat menderita di penjara hantu ini.
Selama Anda setuju untuk memberitahu saya dapat menyetujui semua persyaratan Anda. Jiang Rong memandang Ye Tianzeng, matanya yang indah dipenuhi kelembutan. Saya bersedia menderita bersamanya. Lagi pula, kami berdua tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada gunanya hidup. Orang tua itu mengetukkan jarinya ke meja dan menyipitkan matanya. Apakah kamu tidak peduli dengan putramu, Ye Chen? Mendengar ini, ekspresi pasangan itu menjadi dalam dan rumit. Putra kami sudah meninggal. Tidak ada gunanya mencoba menggunakannya untuk mempengaruhi kita, kata Jiang Rong dingin. Kembali ke Cloud Lake Manor, dialah yang mendorong Ye Chen ke East Coin Lake. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang derasnya aliran air dan ketinggian tebing. Dia tidak punya pilihan. Lebih baik dia binasa daripada menderita seperti mereka. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa putramu belum mati? Kata-kata lelaki tua itu mengejutkan dan membuat hati mereka bergetar. Mereka berkata serempak, apa katamu? Lelaki tua itu tersenyum seolah kemenangan ada di genggamannya. Katakan padaku rahasia yang ingin aku ketahui, dan jika suasana hatiku sedang baik, bawalah putramu menemuimu. Keduanya saling melirik, dan melihat tekad di mata satu sama lain. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika Chener masih hidup, aku yakin dia akan menemukan kita sendiri. Sedikit kemarahan melintas di wajah lelaki tua itu, dan jarinya dengan lembut menyentuh tombol merah. Selama saya menekan tombol ini, katanya mengancam, Anda akan menerima banyak sengatan listrik yang menyakitkan. Ini bukan perasaan yang baik, tahu. Pasangan itu masih mengabaikan lelaki tua itu. Baiklah, karena kamu telah memilih penderitaan, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginanmu. Orang tua itu kemudian mulai menekan tombolnya. Tiba-tiba, kilat keluar dari tubuhnya, dan aura yang sangat menakutkan menyelimuti dirinya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia merasakan segelnya rusak, dan dia benar-benar mendapat serangan balik. Melihat kilat di sekelilingnya, matanya dipenuhi ketakutan. Seseorang benar-benar membuka segelnya. Terlebih lagi, tidak ada jejak orang itu. Satu-satunya tandanya adalah kilat terkutuk ini. Energi petir menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kekacauan melalui esensi darah dan ki-nya. Pada titik tertentu, dia tidak bisa lagi mengendalikannya, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Dia telah menjaga penjara hantu selama 100 tahun dan tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saat ini, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan energi petir masih tersisa di tubuhnya. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak, wajahnya garang dan pucat. Meneguk, Ye Tianzeng dan Jiang Rong tercengang dengan pemandangan aneh ini. Bukankah merekalah yang seharusnya disiksa dengan listrik? Apakah hal itu menjadi bumerang bagi orang tua ini? Mungkinkah ini pembalasan karma yang legendaris? Keduanya saling memandang dan tersenyum karena suatu alasan. Bab 302, Undangan. Karena reaksi orang tua itu, Ye Tianzeng dan Jiang Rong dikirim kembali ke sel mereka tidak lama kemudian. Itu adalah sel yang hanya berukuran 10 meter persegi, dan bagian dalamnya gelap. Suara ejekan dan tinju yang menggedor sangkar terdengar terus-menerus, dan ada riak energi yang dihasilkan dari pembatasan yang diberlakukan padanya. Yo, dua potong sampah itu kembali. Sebenarnya mereka baik-baik saja. Kalian berdua harus datang ke sini dan mati. Hahaha. Ye Tianzeng tidak melirik mereka, dan hanya berbicara kepada istrinya. Orang itu tadi mengatakan bahwa Chener masih hidup. Jiang Rong mengangguk. Saya tidak yakin, tapi meskipun tahun-tahun telah berlalu, saya selalu merasa seperti itu, seolah-olah ada hubungan yang belum terputus. Mungkin itu naluri saya sebagai seorang ibu, tapi saya benar-benar merasa Chener belum mati. Ye Tianzeng melamun, menatap kosong ke langit-langit. Setelah sekian lama, dia berkata, bahkan jika Chen kecil tidak mati, dia akan terluka setelah jatuh dari tempat yang tinggi. Aku ingin tahu apakah dia akan. Dia duduk di tempat tidur dengan susah payah. Kemudian, dia menggulung celananya, yang memperlihatkan kaki palsu mekanis. Ye Tianzeng kehilangan satu kakinya. Dia memutar kaki palsu itu dengan satu tangan dan melepasnya. Sekarang aku sudah menjadi orang cacat, aku merasa tidak terlalu buruk jika kita terjebak di sini. Aku hanya berharap Chener tidak ikut campur dalam urusan kita. Jiang Rong, aku pernah berjanji padamu bahwa aku akan membawamu kembali ke keluarga Jiang dalam kemuliaan.
Sekarang sepertinya keinginan ini tidak akan pernah terwujud seumur hidup saya. Jiang Rong menggelengkan kepalanya dengan keras, matanya berkaca-kaca. Tianzeng, itu tidak penting lagi. Setelah bertahun-tahun, saya menyadari bahwa hanya ada beberapa hal yang penting, dan itu bukanlah salah satunya. Lagi pula, kita masih memiliki Chen kecil. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa Chen kecil akan datang ke penjara hantu untuk mencari kami. Perasaan ini semakin kuat dan kuat. Ye Tianzeng tercengang. Dia mengeluarkan foto dari sakunya dan berpikir keras. Dalam foto tersebut, ada seorang pria muda berdiri di antara pasangan. Pada saat ini, di ruang batu penjara hantu, energi petir di dalam tubuh lelaki tua itu akhirnya menghilang, berkat bantuan dari 5 ahli bijak di sampingnya. Dia membuka matanya dan memandang orang-orang di sekitarnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Tuan, karena telah menyelamatkan saya." "Apa yang telah terjadi?" salah satu ahli bertanya. "Bagaimana kamu bisa terluka di dalam penjara hantu?" Mata lelaki tua berjanggut itu masih dipenuhi ketakutan saat dia berkata, "Tuan, asal mula segel di tubuh saya telah rusak. Segel pada semua orang yang memasuki penjara hantu telah hilang, saya bahkan dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi saya telah menurun dan saya menderita luka yang sangat serius." Kelima ahli itu mengerutkan kening, bagaimana seseorang bisa membuka segel dari jarak sejauh ini? Apakah ada ahli yang begitu menakutkan di dunia ini? Orang tua itu mengangguk dan berkata, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Aku bahkan tidak mampu melakukan perlawanan. Silakan ambil keputusannya. Ruangan batu itu terdiam lama. Tiba-tiba salah satu ahli berkata, orang itu menghancurkan sumber segel untuk menyembunyikan sesuatu. Sepertinya dia sedang menyelidiki penjara hantu. Bagaimana dengan ini? Selidiki semua orang yang telah memasuki penjara hantu dalam 30 tahun terakhir. Kamu pasti akan menemukan petunjuk ketika kamu menanyainya satu persatu. Aku ingin tahu siapa yang berani memata-matai penjara hantu. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mengangguk. Ya Pak, aku akan melakukannya sekarang. Provinsi Jiangnan, Lembah Raja Pengobatan. Ruang alkimia menjadi sunyi sekali lagi, dan tubuh Xiang Chengdong akhirnya menyentuh tanah. Dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang diambil darinya, tapi ini membuatnya merasa lega bukannya cemas. Xiang Chengdong melirik Ye Chen dan menangkupkan tangannya. Ya, teknik yang luar biasa. Ceritakan padaku tentang penjara hantu. Segel di tubuhmu telah rusak, dan itu tidak akan membahayakanmu lagi. Suara dingin Ye Chen terdengar. Xiang Chengdong mengangguk dan dengan cepat berkata, Tuan. Ya, penjara hantu hanya akan dibuka sebulan sekali, di awal bulan. Pintu masuknya terus berubah, dan buka sekitar tengah malam. Pertama kali saya masuk adalah di dekat Taman Seribu Roh di ibu kota. Kali kedua saya masuk seharusnya di gerbang Sihong. Terakhir kali saya masuk adalah di sisi barat Happy Valley di ibu kota. Setiap dibuka, akan ada orang bertopeng yang menunggu untuk memandu Anda. Untuk masuk, orang ini harus memandu Anda. Kebetulan, beberapa hari yang lalu, seseorang dari penjara hantu menghubungi saya lagi. Dia berkata bahwa penjara hantu akan dibuka lagi bulan depan dan meminta saya untuk pergi lagi. Kali ini, dia memintaku mencari hotel di dekat Universitas Capital City untuk menginap. Dugaanku adalah saat penjara hantu dibuka lagi, pintu masuknya pasti ada di dekat sana. Tubuh Ye Chen membeku. Kemudian, kekuatan di tubuhnya lenyap sama sekali. Orang tua berjubah hitam telah meninggalkan tubuhnya, dan makam samsara menjadi sunyi. Dia menyipitkan matanya dan bergumam, Universitas Ibu Kota. Tampaknya setelah menyelesaikan masalah di Provinsi Jiangnan, sudah waktunya untuk pergi ke ibu kota. Xiang Chengdong memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan. Ya, kamu tidak berencana menerobos ke penjara hantu, kan? Anda tidak bisa menganggap enteng tempat itu. Ada banyak ahli yang menjaga penjara hantu. Saat itu, ketika saya masuk, saya secara pribadi melihat seorang ahli menghancurkan keberadaan yang kekuatannya mirip dengan saya dengan satu jari. Itu sangat menakutkan, meskipun Tuan Ye sangat kuat. Saya pikir Anda masih harus berhati-hati. Ye Chen tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, saat Anda berangkat ke ibu kota, ingatlah untuk memberi tahu saya. Ya, Tuan Ye, kata Xiang Chengdong. Aku akan pergi ke lembah untuk membeli tanaman obat.
Ye Chen membuka pintu dan bersiap untuk pergi. Xiang Chengdong mengangguk berulang kali. Silakan, Tuan Ye. Saya mempunyai hak untuk memutuskan masalah aliansi kedokteran. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang hal itu. Hanya saja, Xiang Chengdong tiba-tiba ragu-ragu. Tapi apa? Mata Xiang Chengdong menyipit dan dia mengambil keputusan. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye bersedia bergabung dengan aliansi kedokteran. Sekalipun itu hanya namanya. Saya tidak akan mengatakan apapun meskipun Tuan Ye menginginkan posisi saya sebagai ketua. Dia benar-benar ingin Ye Chen bergabung dengan aliansi kedokteran, karena hal itu akan memungkinkan mereka naik ke tampuk kekuasaan. Metodemu sungguh surgawi, jika kamu bergabung dengan aliansi kedokteran, kami pasti akan terbang ke angkasa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya tidak suka terikat, dan saya tidak suka mengambil posisi. Saya minta maaf. Xiang Chengdong sedikit kecewa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Tuan. Ya, bagaimana dengan ini? Aliansi kedokteran kami akan memberi Anda kehormatan menjadi kepala konsultan kami. Anda hanya perlu mampir dan memberi saran kepada kami sesekali. Posisi kepala konsultan aliansi kedokteran bukanlah hal biasa. Anda akan dapat menggunakan semua sumber daya aliansi kedokteran di Huaxia, dan Anda akan memiliki otoritas tertinggi di apotek, sekolah, dan area manapun yang dikelola oleh kedokteran. Persekutuan. Bab 303, Kepala Konsultan. Saya tahu bahwa Tuan Ye memiliki beberapa konflik dengan Departemen Seni Bela Diri Huaxia, tapi kami juga dianggap sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika Anda mengambil posisi ini, itu akan menghalangi Departemen Seni Bela Diri. Saya mohon Anda mempertimbangkannya, Tuan Ye. Xiang Chengdong sangat bersemangat. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak berhasil merekrut Ye Chen, aliansi kedokteran tidak akan memiliki masa depan. Ye Chen memikirkannya dan setuju. Baiklah, tapi aku akan menjelaskannya dulu. Saya tidak akan melakukan apapun untuk aliansi kedokteran, dan saya bisa pergi kapan saja. Saat ini, dia membutuhkan sejumlah besar tanaman obat untuk budidayanya. Oleh karena itu, menjalin hubungan dengan Huaxia Medicine Alliance bukanlah hal yang buruk. Apalagi itu hanya sebuah posisi. Itu bisa diabaikan. Namun, Ye Chen tidak mengetahui bahwa hanya ada dua posisi di aliansi kedokteran yang memegang kekuasaan absolut. Salah satunya adalah ketua, dan yang kedua adalah kepala konsultan. Ketika Xiang Chengdong melihat Ye Chen setuju, matanya bersinar dengan cahaya yang berbeda. Aliansi kedokteran punya peluang untuk bangkit. Ketika Ye Chen meninggalkan ruang alkimia, dia pergi untuk mengambil beberapa tanaman obat. Sekarang dia adalah kepala konsultan, dia memutuskan untuk tidak menahan diri, dan mengambil apapun yang dia butuhkan. Adegan ini menyebabkan rahang para anggota aliansi kedokteran ternganga karena terkejut. Tuan Ye juga mengambil salah satu bunga asura, jadi hanya tersisa 3. Tidak baik, rumput pemutus jiwa juga telah diambil. Lihat, satu-satunya Clear Moon Ginseng yang tersisa di Medicine King Valley juga telah ditemukan. Brengsek, lembah kami telah membudidayakan ramuan itu selama hampir 100 tahun. Satu persatu, staf aliansi kedokteran melaporkan tindakannya, tetapi satu-satunya jawaban yang mereka terima dari Xiang Chengdong adalah ini. Tidak ada yang boleh menghentikan Tuan Ye melakukan apa yang dia inginkan di lembah. Pelanggar akan dikeluarkan dari aliansi kedokteran. Ini saja memberitahu semua orang betapa beratnya situasi ini, dan tiba-tiba, semua orang ingin tahu tentang identitas Ye Chen. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Ye Chen mengambil ramuan obat yang sangat berharga. 15 menit kemudian, Ye Chen pergi dengan puas. Dia mencari-cari Zuya tetapi tidak menemukannya, jadi dia menduga dia ada di tempat peristirahatan. Karena dia sudah mendapatkan informasi yang diinginkannya, tidak ada alasan baginya untuk bertahan. Tentu saja, Tuan Zhao akan mencoba untuk memurnikan pil itu lagi, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Chen segera tiba di tempat istirahat dan menemukan Zuya di ujung koridor. Namun, saat ini, ada seorang pria jangkung dan tegap berdiri di depan Zuya. Keduanya jelas sedang berdebat tentang sesuatu. Ada sedikit ketidaksenangan yang terlihat di wajahnya. Ye Chen berjalan mendekat dan samar-samar mendengar sesuatu tentang menempa pedang. Sesuatu tentang keluarga Zhu yang melanggar perjanjian. Zuya, ada apa? Saat keduanya berdebat,
Ye Chen menyela. Tentu saja, pria itu memperhatikan Ye Chen dan matanya sedikit menyipit. Tindakan Ye Chen di alun-alun sebelumnya terlalu aneh, dan itu membuatnya waspada terhadap tindakan Ye Chen. Meski begitu, dia berkata, Ye Chen, ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya harap Anda tidak ikut campur. Aku tidak bertanya padamu, jawab Ye Chen kasar. Kemudian dia melihat ke arah Zuya dan berkata dengan ringan, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak berencana untuk tinggal di lembah. Kembalilah ke kota bersamaku. Tentu saja, jika Anda masih ingin tinggal di sini, saya akan naik taksi kembali. Zuya mengambil kesempatan ini, dan dengan cepat berkata, Tuan. Ya, aku datang ke sini karena kewajiban, jadi aku tidak punya masalah untuk pergi bersamamu. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuju Ye Chen. Tatapan pria itu menjadi dingin. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Zuya pergi begitu saja. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Zuya, tetapi bila angin menghalangi tangannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menarik tangannya kembali. Matanya tertuju pada Ye Chen. Ye Chen, aku tahu kamu memiliki pengetahuan tentang alkimia, tapi ini adalah perselisihan antara aku dan keluarga Su. Jika Anda ikut campur di dalamnya, Anda akan menggali diri Anda sendiri ke dalam lubang. Saat itu, keluarga Zhu berjanji akan menempa pedang untukku, tapi tidak ada tindak lanjut sejak itu. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada keluarga Deng? Ye Chen mendengus dingin. Itu hak keluarga Zhu untuk memalsukan atau tidak. Demikian pula, aku berhak ikut campur atau tidak. Apa hubungannya denganmu? Anda, Deng Yuanxiao sangat marah. Jika dia membiarkan Zuya pergi kali ini, masalah menempa pedang akan tetap tidak dapat disimpulkan. Saat ini, Zuya membuka mulutnya dan berkata, Tuan. Ya, keluarga Deng yang pertama melanggar perjanjian. Keluarga Zhu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menyela, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Aku percaya kamu. Jika Deng Yuanxiao berani menyentuhmu, aku akan membuatnya membayar harganya. Pernyataannya sangat sombong. Deng Yuanxiao sudah bisa merasakan banyak sekali pasang mata yang menatapnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan penjelasan yang tepat dari Zuya hari ini, maka keluarga Deng akan dipandang rendah di masa depan. Ye Chen mungkin tahu satu atau dua hal tentang alkimia, dan orang lain mungkin peduli dengan aliansi kedokteran, tapi bukan dia. Ye Chen, aku akan mengulanginya sendiri. Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini, atau Anda akan menanggung konsekuensinya. Ye Chen hanya melambaikan lengan bajunya dan berkata kepada Zuya, ayo pergi. Namun, mereka baru mengambil 5 langkah ketika embusan angin menyapu jalan mereka, dan niat membunuh yang dingin melanda Zuya. Jelas sekali, orang ini rela berjuang demi mempertahankannya di sini. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Melihat tangan Deng Yuanxiao hendak meraih bahu Zuya, Ye Chen melayangkan pukulan. Tidak ada yang mewah tentang itu, tapi... Bang! Tubuh Deng Yuanxiao terjatuh ke belakang, tapi Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Namun, ini hanyalah permulaan. Ye Chen maju selangkah. Seperti seekor harimau ganas yang berlari menuruni gunung, tangannya berbentuk cakar yang mencengkeram pergelangan tangan lawannya, dan memutar. Kaca, pergelangan tangannya patah. Ark, Deng Yuanxiao tidak menyangka kekuatan Ye Chen begitu menakutkan, dan rasa sakit membuat wajahnya menjadi pucat dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Terlebih lagi, pihak lain bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Adakah pemuda menakutkan di provinsi Jiangnan? Dia menjerit kesakitan dan tubuhnya jatuh ke tanah. Ye Chen berdiri di dekatnya, mengabaikan tatapan para penonton. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan bunuh aku, ratap Deng Yuanxiao. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku, cibir Ye Chen. Senyuman di wajahnya berubah dari dingin menjadi hangat. Namun, hal itu tidak menghilangkan rasa takut Deng Yuanxiao. Saat ini, kerumunan sudah berkumpul. Sebagian besar orang di sini adalah tamu undangan, jadi demi Siang Chengdong, mereka tidak akan bertengkar di sini. Dari sudut pandang mereka, Ye Chen sudah bertindak terlalu jauh. Tidak lama kemudian, Siang Chengdong pun bergegas mendekat. Ketika dia melihat Ye Chen, ekspresinya berubah aneh. Bab 304, Darurat. Ketika Deng Yuanxiao melihat Siang Chengdong muncul, dia segera mengulurkan tangannya dan memohon,
Elder Siang, selamatkan saya. Anak ini menyebabkan masalah di lembahmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen berbicara, aku baru saja memperingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menginjak tubuh Deng Yuanxiao. Suara retakan tulang yang memuakkan bisa terdengar. Mulai sekarang, kamu cacat. Semua orang terkejut, dan segera menoleh untuk melihat Siang Chengdong. Bagaimanapun, Ye Chen telah pindah ke lembah kedokteran raja, dan ini sama saja dengan mengabaikan otoritas Siang Chengdong. Dengan kepribadian Siang Chengdong, Ye Chen dan Zhu Ya pasti akan diusir. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Siang Chengdong melirik Deng Yuanxiao dan memerintahkan stafnya, usir orang ini keluar. Mulai sekarang, keluarga Deng tidak ada hubungannya dengan aliansi kedokteran. Aliansi kedokteran tidak akan memberikan bantuan medis apapun kepada keluarga Deng di masa depan. Apa-apaan? Semua orang tercengang saat mendengar ini. Siang Chengdong tidak hanya tidak menghukum Ye Chen, tetapi dia juga memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Deng. Seolah-olah dia menunjukkan niat baik kepada Ye Chen. Saat ini, Ye Chen dan Zhu Ya diam-diam pergi. Semua orang menyaksikan sosok mereka yang mundur dengan kaget. Tampaknya lebih baik menyinggung Raja Neraka daripada menyinggung Ye Chen. Di luar lembah, Zhu Ya masuk ke dalam mobil dengan linglung. Dia tidak begitu mengerti apa yang baru saja terjadi. Tampaknya perkiraan awalnya terhadap Ye Chen sangat melenceng. Hanya beberapa insiden di lembah kedokteran raja saja yang membuatnya mengevaluasi kembali dirinya. Dalam arti tertentu, dia merasa sedikit sedih karena pria itu telah menjadi pria yang terikat. Sayangnya, ada beberapa hal yang tidak dimaksudkan untuk terjadi. Setelah Benli pergi, lebih dari selusin ahli dengan aura kuat tiba di lembah kedokteran raja. Fenomena surgawi telah menarik perhatian para ahli tersembunyi di dekat provinsi Jiangnan, yang semuanya sadar bahwa fenomena seperti itu hanya bisa menjadi pertanda kedatangan seorang ahli. Lebih dari 10 hari yang lalu, fenomena surgawi berupa pilar cahaya juga muncul di provinsi Jiangnan. Namun, itu hanya muncul sebentar, jadi tidak ada yang bisa menentukan lokasi atau sumber pastinya. Namun, kali ini, fenomena surgawi telah jelas muncul di lembah kedokteran raja, jadi semua orang segera bergegas ke sana. Seorang lelaki tua berjubah Daois dan lelaki tua lain dengan punuk di punggungnya tiba lebih dulu. Keduanya saling memandang. Pria tua berjubah Daois berkata dengan dingin, Saudara Qiushui, bagaimana kabarmu? Jika saya ingat dengan benar, Anda sedang mengasingkan diri di Moon Gaze Mountain. Mengapa kamu meninggalkan pengasingan begitu cepat? Taois Yuansheng, apakah kamu tidak tahu mengapa aku ada di sini? Lagi pula kami di sini untuk alasan yang sama. Daois Yuansheng mengelus jenggotnya dan berkata, untuk dapat menyebabkan fenomena surgawi seperti itu, dia harus menjadi ahli terkemuka di Huaxia. Ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk mengikuti seorang ahli sejati. Saya yakin jika ahli tertinggi itu harus memilih di antara kami berdua, dia pasti akan memilih saya. Di jalur seni bela diri, kekuatan adalah yang tertinggi, dan saya lebih kuat dari Anda. Qiushui memelototi Daois Yuansheng. Itu tergantung pada siapa yang menemukan ahli tertinggi itu terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke lembah dengan cepat. Melihat ini, Taois Yuansheng pun mengikutinya. Hari ini, lembah kedokteran raja ditakdirkan untuk menjadi gelisah. Villa Mingcui. Benli itu berhenti perlahan. Ye Chen membuka pintu villa dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia mengira Sun Yi dan Xia Ruoxue ada di dalam, tapi tidak ada seorang pun di sini. Mejanya berantakan. Kedua gadis itu sepertinya berencana membuat sesuatu, tetapi tampaknya sesuatu tiba-tiba terjadi dan mereka meninggalkan villa. Putih telurnya berserakan di lantai. Ye Chen mengerutkan kening. Saat dia hendak naik ke atas, Zhu Ya bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, Tuan. Ya, sesuatu yang besar telah terjadi. Kamu belum pergi. Ye Chen bertanya. Zhu Ya buru-buru menyerahkan telepon padanya. Dia melihatnya sekilas dan melihat bahwa itu adalah video berita. Judulnya adalah, Kelompok Keadilan Surgawi Provinsi Jiangnan mengalami insiden medis besar. Dari 27 konsumen yang telah mengonsumsi produknya, 2 orang telah meninggal, dan 25 diantaranya berada di unit perawatan intensif. Situasi mereka tidak optimis.
Badan Pengawas Obat Huaxia dan Biro Industri dan Perdagangan telah melakukan intervensi dalam penyelidikan. Dalam video tersebut, ratusan orang melakukan protes, memblokir pintu masuk Grup Keadilan Surgawi cabang Jiangnan. Kantornya juga dirusak, dan meskipun para pejabat berusaha menjaga ketertiban, tetap saja sia-sia. Mata Ye Chen sangat gelap. Produk yang dirilis oleh Heavenly Justice Group dikembangkan dan dirancang secara pribadi olehnya, dan bahkan berisi beberapa pengetahuan alkimia miliknya. Tidak mungkin masalah seperti itu terjadi pada produk. Entah ada yang tidak beres saat peluncuran produk, atau seseorang sengaja mencoba mengacaukannya. Zuya, antar aku ke gedung Heavenly Justice Group, suara dingin Ye Chen terdengar. Ya, Tuan. Ya, bab 305, kebenaran. 20 menit kemudian, Ye Chen dan Zhu Ya tiba di Gedung Perdagangan Internasional Huayuan di Provinsi Jiangnan. Di pintu masuk gedung, Sun Yi dan Xia Ruoxue dijaga oleh beberapa penjaga keamanan. Mereka mengadakan konferensi pers darurat untuk mengklarifikasi masalah ini. Namun, orang-orang di luar menolak untuk mendengarkan kata-kata mereka, dan malah melontarkan makian dan hinaan keras kepada mereka. Mereka bahkan menghina orang tuanya. Sun Yi menggigit bibirnya dengan ringan, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia dan Ruoxue berpikir untuk mengirim orang untuk menekan situasi dengan paksa, tapi ini malah meledak. 27 orang telah terbunuh ketika berita itu pertama kali tersiar, tetapi sekarang jumlahnya menjadi 100, dan situasinya semakin memburuk. Bukan hanya Provinsi Jiangnan, tetapi tampaknya wilayah Huaxia lainnya memiliki masalah dengan produk mereka. Oleh karena itu, meskipun Ruoxue menggunakan kekuatan dan koneksi keluarga Xia untuk menekan mereka, itu akan sia-sia. Seolah-olah seseorang diam-diam mengatur segalanya. Oleh karena itu, Xia Ruoxue dan Sun Yi hanya bisa mencoba berunding dengan orang banyak, namun sia-sia, karena kutukan tidak berhenti. Tiba-tiba, seorang pria bertopi melemparkan telur ke wajah Sun Yi, menyebabkan wajah dan rambutnya tertutup bahan mentah yang menjijikkan. Para wartawan mengambil kesempatan ini untuk mengambil foto dirinya dalam keadaan seperti ini. Mereka yakin gambar ini akan beredar di media sosial setelah diposting. Ye Chen sangat marah saat melihat ini, dan dia segera menyerang kerumunan. Dia langsung menuju pria itu, dan dengan mudah menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya, menyebabkan mereka terhuyung mundur atau terjatuh. Karena keadaan telah berkembang hingga saat ini, Ye Chen tahu betul bahwa ini adalah sesuatu yang telah direncanakan seseorang, apakah itu skandal, protes, dan bahkan kehadiran media. Siapapun yang jelas-jelas menargetkan kelompok keadilan surgawi, dan karena kekuatan keluarga Xia tidak dapat menekan situasi, itu berarti pelakunya berasal dari ibu kota. Seseorang ingin merusak reputasi kelompok keadilan surgawi dan reputasinya. Embusan angin kencang bertiup saat Ye Chen tiba di depan pria yang melempar telur itu. Tampaknya orang ini adalah seorang seniman bela diri kuno. Pria itu merasakan bahaya dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat, dan jari Ye Chen melingkari lehernya. Bang! Pria itu terlempar dengan kejam ke tanah, yang menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Pria itu sangat kesakitan, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dia segera berteriak, mereka memukuli orang. Semuanya, lihat. Kelompok keadilan surgawi sedang memukuli orang-orang. Saya kenal orang ini. Dia adalah pemilik grup keadilan surgawi, Ye Chen. Beberapa kata ini memicu kemarahan orang banyak, dan mereka mulai mengutuk Ye Chen juga. Para reporter menekan tombol Rana dengan panik. Ini jelas merupakan berita besar. Siapa yang memintamu untuk datang? Ye Chen mengabaikan mereka dan bertanya dengan dingin. Pria itu sama sekali tidak takut pada Ye Chen. Dengan ekspresi galak, dia berkata, ada masalah dengan obatmu, dan kamu tidak memberitahu siapapun. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menginjak lengan pria itu. Dengan suara keras yang memuakkan, benda itu hancur, dan rasa sakit yang hebat hampir membuat pria itu mengejang. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya tetap tidak berubah. Jelas sekali, dia telah menerima pelatihan. Tangan yang biasa kamu sentuh wanitaku sudah patah. Bagian tubuhmu yang mana lagi yang harus aku hancurkan selanjutnya? Saya cukup bingung. Anda seorang seniman bela diri kuno, tetapi Anda muncul di protes sipil. Menarik sekali, Ye Chen tersenyum dan berkata. Pria itu tertegun,
tapi dengan cepat berpura-pura tidak tahu. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Seniman bela diri kuno. Saya menyerang konsumen. Orang tua saya meminum obat kelompok Anda dan masih terbaring di unit perawatan intensif. Sial. Apa-apaan? Kata-kata ini menyebabkan kutukan orang banyak semakin meningkat, dan itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Tatapan dingin Ye Chen menyapu kerumunan. Bising. Begitu dia mengucapkan dua kata ini, gelombang suara yang kuat menyapu, dan orang-orang itu terhuyung mundur. Beberapa bahkan jatuh ke tanah. Itu seperti gelombang pasang. Ketika mereka berdiri dan hendak mengatakan sesuatu, niat membunuhnya menyelimuti kerumunan, dan semua orang membeku. Seolah-olah ada sepasang tangan yang mencekik mereka, dan mereka tidak punya hak untuk berbicara. Saya mengajukan pertanyaan kepadanya dan saya tidak suka orang menyela saya. Siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun akan mati, kata Ye Chen dengan tenang. Kerumunan terdiam. Tatapan Ye Chen tertuju pada pria itu lagi. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku, kamu akan menyesalinya. Pria itu tidak takut sama sekali. Jika dia tidak dapat menyelesaikan misinya, dia pasti akan mati. Kelompok keadilan surgawi Anda benar-benar tercela. Anda hanya tahu cara mengancam orang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Kamu telah menentukan pilihanmu. Tidak ada kehangatan dalam suaranya. Ye Chen mengangkat kakinya tanpa peringatan dan menginjak dada pria itu. Kaca, tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan pria itu mengeluarkan seteguk darah lagi. Ah! Dia menggeliat di tanah dan berteriak kesakitan. Apakah menurutmu ini menyakitkan? Ini baru permulaan. Sehelai daun muncul di tangan Ye Chen. Ini adalah ramuan yang dia petik. Lembah Raja Pengobatan. Itu disebut ramuan pemotong tubuh, dan itu beracun. Jika seseorang mengkonsumsinya, jiwanya akan gemetar, dan tubuhnya akan terasa seperti digigit puluhan ribu semut api. Namun jika dicampur dengan herbal lain akan memberikan efek detoksifikasi yang besar. Ye Chen membuka paksa mulutnya dan mencekoknya dengan paksa. Pria itu mendengus dingin. Saat dia hendak berbicara, gelombang rasa sakit dan penderitaan melanda tubuhnya. Tubuhnya mengejang dan keluar busa putih dari mulutnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia meringkuk menjadi bola dan gemetar. Dia sangat kesakitan hingga dia hampir kencing di celana. Hatinya serasa hendak meledak. Hal ini membuatnya takut, dan sejujurnya dia merasa ini lebih buruk daripada kematian. Ia bahkan merasa seluruh tubuhnya mulai membusuk dan mendidih. Ini tidak bisa dilanjutkan. Suaranya yang gemetar terdengar, saya akan bicara, saya akan bicara. Itu Zeng. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara tembakan. Sebuah peluru melesat ke arah pria itu. Mata Ye Chen menyipit saat tangannya berkedip. Beraninya kamu menggunakan pistol di depanku. Jika saya ingin dia hidup, tidak ada seorang pun yang berhak mengambil nyawanya. Sebuah anak panah bersiul di udara dan menembus peluru. Pada saat ini, pria itu menyelesaikan kalimatnya. Tuan Muda Zeng dari ibu kota. Bab 306, Pelakunya. Mendengar nama Tuan Muda Zeng, sosok pria berpenampilan menarik yang dia temui di Lembah Raja Pengobatan langsung terlintas di benaknya. Ah, jadi itu adalah anak dari Departemen Seni Bela Diri. Kalau begitu, masuk akal mengapa keluarga Xia tidak berdaya menghadapi masalah ini. Menimbulkan masalah seperti ini akan menjadi masalah sederhana bagi Departemen Seni Bela Diri. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin saat pandangannya tertuju pada kerumunan. Melihat kejadian yang menimpa pria tersebut, tanpa sadar masa mundur beberapa langkah, begitu pula para wartawan. Ya, orang-orang ini hanyalah pion, tapi tidak sulit mendapatkan informasi dari orang-orang ini. Paling tidak, itu akan cukup untuk membebaskan kelompok tersebut dari segala kesalahan. Ye Chen segera menghubungi nomor Lei Shuwei. Kamu seharusnya melihat beritanya. Lei Shuwei menjawab, Tuan. Ya, saya sudah mengirim orang ke sana. Para pembuat onar akan diisolasi dan diselidiki. Bahkan sebelum panggilan berakhir, Ye Chen melihat beberapa mobil dengan pelat nomor khusus datang. Segera, anggota Dragon Soul mencapai kerumunan. Yang memimpin sebenarnya adalah Ying Qing. Saat masa menyadari tiba-tiba ada orang yang mengelilinginya, mereka panik. Para wartawan juga berusaha melarikan diri, namun segera ditangkap.
Ikutlah dengan kami. Meneguk. Para reporter saling memandang dengan ketakutan, tetapi salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian untuk berkata, siapa yang tahu jika identitas Anda asli? Hah! Prajurit jiwa naga itu mendengus dingin. Itu bukan hakmu untuk mempertanyakan atau memutuskan. Melihat betapa sombongnya para prajurit ini, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Mereka hanya menerima sejumlah uang dan datang ke sini untuk membuat keributan. Apakah ada kebutuhan untuk menangkap mereka? Beberapa bibi yang paling banyak mengumpat menjadi bingung. Mereka tidak ingin masuk penjara, dan mereka tidak ingin menyerahkan nyawa mereka di sini demi puluhan ribu yuan. Celepuk. Mereka berlutut di tanah dan memohon pada Yingqing dan yang lainnya. Saya benar-benar tidak melakukan kejahatan apapun. Tolong jangan bawa kami pergi. Aku masih harus menjemput cucuku nanti. Yingqing melirik Ye Chen. Melihat tidak ada reaksi darinya, dia dengan dingin berkata, tidak peduli siapa itu, bawa semuanya. Sampai penyelidikan selesai, tidak ada seorang pun yang akan dibebaskan. Saat Yingqing memberi perintah, semua orang meratap dan berteriak. Orang-orang ini rakus akan uang, tetapi mereka tidak tahu kekacauan apa yang telah mereka alami. Beberapa menit kemudian, suasana menjadi tenang. Setelah membawa semua orang pergi, Yingqing langsung menemui Ye Chen. Ya, orang-orang ini mungkin dibayar untuk melakukan ini. Hasil investigasi akan keluar dalam 1 jam. Saya akan memilah detailnya dan mengirimkannya ke ponsel Anda. Juga, mengingat dampak yang ditimbulkan orang-orang ini terhadap Tuan Ye dan kelompok keadilan surgawi, kami akan menangani mereka dengan tegas. Ye Chen mengangguk dan menepuk bahu Yingqing. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yingqing menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya selalu siap melayani Anda, Tuan Ye. Juga, meskipun ada jejak keterlibatan Departemen Seni Bela Diri dalam masalah ini, itu jelas bukan pekerjaan para petinggi. Taktik pencemaran nama baik tingkat rendah seperti ini seharusnya dilakukan oleh seorang junior. Menurut penyelidikan awal Dragon Soul, kemungkinan besar putra Zheng Renjue, Zheng Yi, dan jejak keterlibatannya dalam masalah ini sangat mencurigakan. Tentu saja semua ini hanya spekulasi kami. Kami belum memiliki bukti apapun. Mata Ye Chen berbinar dingin. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu bukti. Itu pasti dia. Sekarang saya agak menyesal tidak membunuhnya saat itu. Mendengar ini, ekspresi Yingqing berubah drastis dan dia buru-buru berkata, Tuan. Ya, identitas Zheng Yi itu istimewa. Tidak apa-apa memberinya pelajaran, tapi jika kita membunuhnya, Zheng Renjue pasti akan marah, mohon pertimbangkan kembali. Ye Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Xia Ruoxue dan Sun Yi. Xia Ruoxue menggunakan serbet untuk menyeka cairan telur yang menjijikkan dari wajah dan rambut Sun Yi. Saat Sun Yi mendongak dan melihat Ye Chen berjalan ke arahnya, dia dengan cepat berbalik. Chen kecil, jangan datang. Aku sedang kacau sekarang. Ye Chen tersenyum dan mengeluarkan tisu untuk membantu membersihkan sebagian telur dari telinga Sun Yi. Dia menjernihkan suaranya dan berkata, ini semua salahku. Saya adalah pemilik grup keadilan surgawi, jadi jika sesuatu terjadi, saya harusnya menjadi pihak yang menerima hinaan dan pemukulan ini. Sebaliknya, kamulah yang menderita menggantikanku. Nada suara Ye Chen penuh dengan sakit hati. Kenapa aku tidak memberimu 10 telur saat kita kembali ke Villa Mingcui nanti agar kamu bisa melemparkannya padaku untuk melampiaskan amarahmu? Sun Yi mendengus saat mendengar itu, dan dia tertawa. 10 butir telur itu bisa menghasilkan 2 kue. Sungguh sia-sia melemparkannya padamu. Xia Ruoxue tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Sun Yi, kita belum selesai membuat kue. Sun Yi menghela nafas. Jelas tidak ada waktu untuk melakukannya hari ini. Semuanya berantakan sekarang, jadi kita harus mengendalikan semuanya terlebih dahulu. Kerumunan telah ditangani, tetapi orang-orang di rumah sakit. Ye Chen bertanya, sudahkah kamu memeriksa pasiennya? Apakah dokter yakin hal itu disebabkan oleh produk kami? Xia Ruoxue menjelaskan, tidak juga. Masalah utamanya adalah orang-orang yang mengonsumsi produk kami adalah mereka yang dirawat di rumah sakit. Juga, saya baru saja menerima telepon dari rumah sakit. Penyebab penyakit ini belum dapat ditentukan, namun seharusnya penyakit ini bukan disebabkan oleh produk kami. Sebaliknya, kondisi pasien tersebut sangat aneh.
Sepertinya apa yang terjadi pada nenekku. Pada saat ini, Ye Chen sepenuhnya tercerahkan. Zheng Yi pasti meminta ahli Departemen Seni Bela Diri untuk mengambil tindakan. Zheng Yi, sepertinya pelajaran yang kamu pelajari sebelumnya tidak cukup. Jadi bagaimana jika kamu memiliki Departemen Seni Bela Diri Huaxia di belakangmu? Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu mengalami keputusasaan. Bab 307, datang untuk dia. Di ibu kota, saat Zheng Renjue mendengarkan laporan seorang pria parubaya, wajahnya menjadi semakin pucat. Tiba-tiba, cangkir teh di tangan Zheng Renjue jatuh ke tanah. Petik 2 tanda seru. Bahkan ahli yang aku kirim tidak bisa membunuh anak itu, namun itu benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Dia benar-benar membuatku malu. Zheng Renjue berdiri, gemetar karena marah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada pria parubaya itu, apakah Yi kecil masih di provinsi Jiangnan? Pria parubaya itu mengangguk. Tuan Muda Zheng seharusnya berada di lembah kedokteran raja. Dia mungkin sedang dalam perjalanan kembali. Tidak baik. Ekspresi Zheng Renjue tiba-tiba berubah. Dia memahami kepribadian Ye Chen dan betapa menentukannya Ye Chen dalam hal membunuh orang lain. Saat ini, Ye Chen mungkin sudah tahu bahwa putranya ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Zheng Yi dalam bahaya. Zheng Renjue segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zheng Yi. Panggilan itu tersambung. Ayah, ada apa? Dia bisa mendengar suara tawa dan kegembiraan di latar belakang, yang berarti putranya mungkin sedang bermain-main. Cepat kembali. Segera bergerak. Juga, tetaplah bersama ahli yang saya kirimkan. Zheng Yi jelas tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia berkata dengan keras, Ayah, apa yang kamu katakan? Sinyal di sini tidak bagus. Aku akan meneleponmu kembali nanti. Lalu, Zheng Yi menutup telepon. Sial, Zheng Renjue sangat marah. Dia dengan cepat memutar nomor lain. Letakkan apapun yang kamu lakukan dan segera temukan Yi kecil. Lindungi dia dengan segala cara. Ingat, kamu harus berhati-hati terhadap satu orang, Ye Chen. Panggilan berakhir, tapi Zheng Renjue masih gelisah. Oleh karena itu, dia menelepon Lei Suwei. Lei Suwei, saya harap Anda dapat membantu saya memperingatkan Ye Chen bahwa jika dia berani menyentuh anak saya akan membuatnya berharap dia mati. Di ujung telepon yang lain, Lei Suwei tersenyum pahit dan menjawab, Zheng Renjue, Anda harus tahu bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan atau memberi tahu Tuan Ye apa yang harus dilakukan. Mengenai masalah ini, sikap saya sama dengan sikap Anda, tetapi apa yang dilakukan Tuan Ye sepenuhnya terserah dia. Panggilan itu berakhir di situ. Bang! Zheng Renjue membanting tinjunya ke atas meja. Kamar Mutiara Noi. Zheng Yi ingin tinggal lebih lama, tetapi dia tidak menyangka akan diancam dan dibawa pergi oleh 7 atau 8 tetua. Dia melihat tangannya yang dibalut, dan hatinya kembali dipenuhi amarah. Meski tangannya bisa diselamatkan, penghinaan yang dia alami sebelumnya tak tertahankan. Dia adalah putra Zheng Renjue. Di dunia seni bela diri, siapa yang berani tidak menghormatinya? Ya, Ye Chen melakukannya. Tuan Muda Zheng, masuk ke dalam mobil. Kelompok itu tiba di depan Humer, dan seorang ahli membukakan pintu untuk Zheng Yi. Kamu Chen, Anda Jingan. Selama kamu mengambil satu langkah ke ibu kota, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan menyiksa kekasih dan temanmu di depanmu. Dia mengepalkan tangannya yang lain dengan erat dan meraung. Kemudian, dia berjalan kaki ke dalam mobil, tetapi sebelum dia bisa masuk, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Mendengar suara tiba-tiba ini, tubuh Zheng Yi membeku. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan secara alami melihat seorang pria yang dingin dan sombong berjalan mendekat. Mata pria itu bersinar dingin, dan tersenyum sinis padanya. Kamu Chen, cepat pergi. Kami akan menangani anak ini. Begitu ahli selesai berbicara, terdengar suara gemuruh keras dari mesin mobil. Namun, kilatan dingin tiba-tiba keluar dari tangan Ye Chen dan menembus ban Humer. 4 ledakan keras tiba-tiba meletus, dan kendaraan yang melaju kencang tergelincir dan terbalik. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas menuju Ye Chen, meledak dengan niat membunuh. Kamu Chen, Tuan Muda Zheng adalah putra Grandmaster Zheng,
dan Grandmaster Zheng berada di peringkat ke-7 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Saya menyarankan Anda untuk bertobat dan mencari pengampunan. Teriakan dingin terdengar, dan kemudian sebilah pisau tajam datang bersiul ke arahnya. Pria itu mengira Ye Chen akan menghindar tetapi segera menyadari sebaliknya. Ye Chen mengangkat tangan kanannya dan meraih pisau tajam itu. Lampu merah mengelilingi telapak tangannya. Ketika pria itu melihat ini, dia tercengang. Bagaimana mungkin mengambil senjata tajam dengan tangan kosong? Apakah dia masih manusia? Pria itu panik, tetapi saat itu, Ye Chen sudah berada di depannya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, tidak terkecuali kamu. Bilahnya dihancurkan oleh Ye Chen, lalu dia melemparkan pecahan tajam ke arah pria itu. Lampu merah menyala. Pria itu melakukan yang terbaik untuk menghindar, tetapi tak lama kemudian tubuhnya berlubang, dan dia roboh dalam genangan darahnya sendiri. Melihat pemandangan ini, yang lain menyipitkan mata dan tidak ragu lagi. Hentikan orang ini, kalau tidak Tuan Muda Zheng akan berada dalam bahaya. Salah satu ahli melontarkan pukulan keras ke arah Ye Chen, yang ditanggapi dengan pukulan Ye Chen sendiri. Ye Chen tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Namun, aura haus darahnya yang menakutkan dimasukkan ke dalam pukulannya, dan pria itu mendengar auman samar naga di telinganya. Bang! Bab 308, setuju, atau tidak ada kesepakatan. Kedua tinju itu bertabrakan. Pakar tersebut dikirim terbang dan terluka parah. Dia bahkan dapat merasakan bahwa organ dalamnya telah mengalami berbagai tingkat kerusakan. Ye Chen tidak bisa dihentikan. Orang-orang yang dikirim Zheng Renjue kali ini tidak terlalu kuat, karena mereka hanya dimaksudkan untuk menghadapi beberapa situasi biasa. Namun, tidak ada yang menyangka Zheng Yi akan menyinggung Ye Chen tanpa alasan. Pakar dengan aura paling menakutkan itu melirik Humer dari sudut matanya. Zheng Yi dan beberapa orang lainnya telah keluar dari mobil dengan selamat, oleh karena itu, dia menginstruksikan orang-orang yang tersisa di sampingnya, serahkan anak ini padaku. Kalian lindungi Tuan Muda Zheng. Penatua Sun. Cukup, pindahkan. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Zheng, kami akan mati. Mendengar ini, yang lain bergegas menuju Zheng Yi, meninggalkan Ye Chen dan Penatua Sun saling berhadapan. Nak, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, dan aku dapat merasakan bahaya darimu, tetapi jika kamu ingin menyentuh sehelai rambut pun di kepala Tuan Muda Zheng, maka kamu harus melewati aku. Begitu dia selesai berbicara, belati muncul di tangan Penatua Sun, dari mana Ye Chen dapat merasakan energi spiritual yang meluap. Itu sebenarnya adalah senjata spiritual. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang pembunuh naga, memilikinya jarang terjadi di Huaxia. Mati! Penatua Sun meraung dengan marah dan mencoba menusuk dada Ye Chen. Saat dia melakukannya, senjata spiritual itu bersinar keemasan, dan aura samar mengelilinginya. Ye Chen tidak ragu-ragu dan menghunus pedang pembunuh naga miliknya. Bang! Dampak dari tabrakan tersebut menyebabkan Ye Chen dan Elder Sun mundur beberapa langkah. Merasakan darahnya melonjak, Penatua Sun bergumam, Ye Chen, kamu memenuhi reputasimu. Penatua Sun menyeka darah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Ye Chen memperhatikan bahwa Zheng Yi sedang menuju mobil lain. Jika dia tidak segera mengejar, dia mungkin akan kabur. Tatapannya kembali ke Penatua Sun dan dia berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda 3 detik. Jika kamu tidak menyingkir, kamu akan mati. Setelah 3 detik, Penatua Sun belum pergi. Sebaliknya, dia menyerang Ye Chen lagi. Tebasan haus darah. Tiba-tiba, auman naga terdengar, dan Penatua Sun melihat tangan Ye Chen berubah menjadi naga darah. Mulut ganas naga darah itu terbuka lebar dan menggigit Penatua Sun. Di saat yang sama, sinar pedang berwarna merah darah turun dari langit. Mata Elder Sun menyipit, teknik bela diri terbaik. Bagaimana ini mungkin? Kaca. Sambil meraung, naga darah ilusi itu menggigit belati itu menjadi 2, dan energi spiritual di dalamnya melonjak keluar. Wajah Elder Sun sangat pucat, dan tubuhnya gemetar saat dia tanpa sadar mundur selangkah. Matanya bukan tertuju pada Ye Chen, tapi pada naga darah yang menakutkan itu. Dia bahkan bisa merasakan nafas naga darah. Naga darah ini adalah... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti air mancur, dan dia pingsan, selamanya hilang dari dunia. Setelah melakukan semua ini,
Ye Chen berubah menjadi kabur dan bergegas menuju Zheng Yi. Tidak mungkin dia membiarkan mangsanya lepas dari genggamannya. Dia menyalurkan ki aslinya ke lengannya, dan kemudian mengayunkan pedang pembunuh naga sekuat tenaga. Karena terkejut, Zheng Yi melihat serangan pedang yang mendekat dengan ngeri. Para ahli di sekitarnya dengan cepat mencoba mengalihkan serangan tersebut, dan upaya gabungan mereka nyaris tidak berhasil. Bang! Pedang pembunuh naga menghantam tanah di depan Zheng Yi, menyebabkannya retak dan runtuh. Selanjutnya, ki sebenarnya yang terkandung dalam serangan itu membuat Zheng Yi terbang. Dia jatuh ke tanah agak jauh, dan bisa merasakan organ dalamnya bergetar. Gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya saat dia melihat pedang yang nyaris tidak mengenainya. Dia hampir mati. Sial, dia harus keluar dari sini. Saat dia hendak bangun, bayangan hitam turun. Itu adalah Ye Chen. Bang! Ye Chen menginjak dada Zheng Yi, mendorongnya kembali ke tanah. Situasinya sama seperti dulu. Kamu tidak bisa membunuhku. Suara ketakutan Zheng Yi terdengar. Itu kedua kalinya kamu mengatakan hal itu kepadaku. Bukan berarti itu penting. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen meraih leher Zheng Yi dan mengangkatnya. Tubuh Zheng Yi melayang di udara, dan saat jari-jarinya melingkari lehernya, dia tidak bisa lagi bernapas atau mengatakan apapun. Pembuluh darah di lehernya menonjol, dan wajahnya memerah dan berangsur-angsur membiru. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Jadi bagaimana jika ayahmu adalah Zheng Renjue? Jika dia menyinggung perasaanku, konsekuensinya akan sama. Jari-jari Ye Chen semakin menegang, dan Zheng Yi merasa dia mulai kehilangan kesadaran. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Para ahli lainnya bergegas menuju Ye Chen, tetapi segera menemukan bahwa mereka terhalang oleh dinding udara yang menghalangi mereka mendekat. Tiba-tiba, telepon Ye Chen berdering di sakunya. Ye Chen melingkarkan satu tangan di leher Zheng Yi dan tangan lainnya di telepon. Itu adalah Lei Shuwei. Ten, ya, tolong selamatkan nyawa Zheng Yi. Sebelum dia bisa melanjutkan, Ye Chen menutup telepon. Lalu, telepon berdering lagi. Kali ini, bukan Lei Shuwei, melainkan nomor dari ibu kota. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Ye Chen menekan tombol jawab. Ye Chen, dengarkan aku. Turunkan Zheng Yi, kata sebuah suara tua. Dia terdengar sedikit tidak berdaya, tapi itu lebih merupakan sebuah nasihat. Itu adalah orang tua itu. Ye Chen mencibir tapi tidak menjawab. Dia melirik Zheng Yi. Saat ini, Zheng Yi hanya selangkah lagi dari gerbang neraka. Desahan terdengar dari ujung telepon. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak mau mendengarkan, lelaki tua itu berkata, turunkan Zheng Yi dan aku akan memberitahumu identitas sebenarnya dari orang yang menghancurkan keluarga Ye di Cloud Lake Manor saat itu. Bagaimana? Bab 309, Lin Juelong. Orang tua itu tidak punya pilihan lain. Ye Chen adalah seseorang yang sangat dia harapkan, dan dia mengandalkan Ye Chen untuk melakukan beberapa hal untuknya. Oleh karena itu, dia harus menghentikan Ye Chen dengan cara apapun. Pada saat ini, sedikit tekad melintas di mata Ye Chen. Meskipun Zheng Yi pantas mati, hidupnya tidak berarti dibandingkan dengan identitas Chiflong. Dia perlu tahu siapa musuh bebuyutannya. Adapun Zheng Yi, dia bisa dibunuh kapan saja. Setelah mencari kemana-mana sejak dia meninggalkan pegunungan Kunlun, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mencapai petunjuk nyata di Chiflong. Oleh karena itu, setelah Ye Chen merenungkan masalah ini sebentar, dia segera mengambil keputusan. Dia melemparkan Zheng Yi ke tanah dengan kasar. Tubuh Zheng Yi lemas. Beberapa tulangnya telah hancur total, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Dia menghirup udara dalam-dalam, tapi sambil menatap pemuda yang dingin dan sombong di depannya dengan ketakutan. Kalau bukan karena dua panggilan telepon itu, dia pasti sudah mati. Kemudian, dia menyadari bahwa seni bela dirinya telah lumpuh. Anggota tubuhnya kehilangan kekuatannya. Perasaan ini lebih buruk dari kematian. Saat dia merasa putus asa, dia mendengar Ye Chen berteriak, berlutut. Suara Ye Chen tidak nyaring tapi dipenuhi dengan otoritas yang tak terbantahkan. Mata Zheng Yi membelalak. Dia bahkan tidak berlutut pada ayahnya sendiri, namun sekarang dia harus berlutut pada anak ini. Meski ingin melawan, rasa takut sudah mencengkeram hatinya. Celepuk. Dia berlutut di depan Ye Chen. Dia tidak punya pilihan.
Dia tidak ingin mati. Ye Chen telah memutuskan bahwa meskipun dia harus membiarkan Zheng Yi hidup, dia akan membuat Zheng Yi ingin mati. Ye Chen akan membuat Zheng Yi mengalami ketakutan yang sebenarnya, dan mimpi buruk akan menghantuinya selama sisa hidupnya. Ini adalah harga yang dia bayar atas tindakannya. Zheng Yi melihat bayangan samar naga darah muncul di depannya. Sangat samar sehingga hanya dia yang bisa melihatnya. Naga darah itu menatapnya dengan dingin. Apa ini? Begitu dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa naga darah telah melingkari tubuhnya. Sial, dia merasa seperti berada di genangan lava, dan seluruh tubuhnya meleleh. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan bahkan kencing di celana. Orang tua itu secara alami melihat adegan ini di video, meskipun dia tidak melihat naga darah. Dia menghela nafas dan berkata, Ye Chen, ini sudah waktunya. Jika Anda melanjutkan, sesuatu mungkin terjadi. Ye Chen mendengus dingin dan menatap Zheng Yi, yang sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menjawab, baiklah. Sekarang Anda bisa memberitahu saya identitas orang itu. Aku tidak akan membunuh Zheng Yi. Ye Chen, apa bedanya ini dan membunuhnya? Jika Zheng Renjue melihat kondisi putranya, dia akan tetap membencimu, terdengar suara lelah lelaki tua itu. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Saya hanya peduli dengan jawaban atas pertanyaan itu. Ada jeda. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu akhirnya berkata, Lin Juelong. Inilah jawaban yang aku janjikan padamu. Namun, kamu belum mencapai level itu. Ketika Anda memiliki kualifikasi untuk mencapai level itu, secara alami Anda akan lebih memahaminya. Juga, sebaiknya aku memberitahumu hal lain. Keluarga Jiang asal ibumu juga tidak biasa. Namun, bahkan keluarga Jiang mungkin tidak berani menyentuh Lin Juelong. Ini adalah pengingat bagi Anda. Panggilan itu berakhir di situ. Ye Chen berpikir keras. Lin Juelong adalah ketua Long itu. Keluarga Lin. Keluarga Jiang. Jika lelaki tua itu tidak menutup telepon, dia akan bertanya tentang keluarga ketiga yang terlibat dalam kejadian itu saat itu. Pada saat ini, hembusan angin bertiup, dan Ye Chen melihat bayangan hitam turun dari langit. Bayangan hitam itu menangkap Zheng Yi, yang kini tersenyum bodoh. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah panjang. Tuan Muda Zheng, ayahmu memintaku untuk datang. Denganku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Namun, ketika lelaki tua itu melirik ke arah Zheng Yi, dia menyadari bahwa Zheng Yi tidak lagi sama. Zheng Yi bahkan mengulurkan tangan dan menggambar lingkaran di dada lelaki tua itu. Wow, ada naga di dadamu juga. Pria tua berjubah panjang itu mengerutkan alisnya dan memukul leher Zheng Yi dari belakang, menyebabkan dia pingsan. Lalu, dia berbalik untuk melihat Ye Chen. Ye Chen, aku sudah mendengar namamu berkali-kali akhir-akhir ini. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Zheng, saya tidak akan melepaskanmu. Ye Chen tersenyum. Dia telah memperhatikan Lei Suwei, Ying Qing, dan yang lainnya berlari ke arahnya. Jangan khawatir, saya akan tetap berada di sini beberapa hari lagi, katanya kepada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu menyipit. Dia mendengus dingin dan membawa Zheng Yi kembali bersamanya. Dia ingin membunuh Ye Chen, dan dia yakin dia bisa melakukannya. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasakan bahaya dari Ye Chen. Nalurinya memberitahunya bahwa jika dia menyerang Ye Chen, dia akan mati. Karena itu, dia memilih pilihan yang aman, yaitu membawa Zheng Yi pergi terlebih dahulu. Ada yang sangat aneh pada Ye Chen. Setelah lelaki tua itu dan Zheng Yi pergi, Lei Suwei dan Ying Qing mendatangi Ye Chen. Ya, Zheng Yi belum mati, kan? Lei Suwei bertanya dengan penuh semangat. Dia belum mati, tapi pada saat yang sama Anda bisa menganggapnya sudah mati. Lei Suwei tercengang, dan ekspresinya berubah aneh. Tampaknya segalanya menjadi lebih buruk. Bab 310, Menyelamatkan Orang. Lei Suwei mengambil dokumen dari tangan Ying Qing dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ya, inilah hasil penyelidikannya. Seperti yang diharapkan, kami menemukan bukti yang membebaskan kelompok keadilan surgawi. Opini publik untuk sementara terkendali. Tanpa diduga, banyak dari mereka yang mengonsumsi produk-produk Heavenly Justice Group mendukung produk tersebut. Bahkan ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa ini adalah skema pesaing kelompok keadilan surgawi. Namun yang terpenting saat ini adalah orang-orang di 1CU.
Orang-orang ini sebenarnya tidak bersalah, namun para dokter tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen mengangguk dan berkata, bawa aku ke rumah sakit. Ya, Tuan Ye. Ye Chen tidak ingin mengganggu mereka pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa orang-orang ini telah menderita secara tidak adil, dan alasan penderitaan mereka secara tidak langsung ada hubungannya dengan dia. Departemen Seni Bela Diri Huaxia tidak peduli dengan nyawa mereka, tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan mereka mati tanpa alasan. 20 menit kemudian, dia tiba di lantai 7 rumah sakit. Berdiri di depan salah satu pasien, dia segera menyadari masalahnya. Pasien-pasien ini memiliki satu kesamaan. Ada titik hitam di tengah dahi mereka. Kelihatannya seperti tahi lalat, tapi sebenarnya itu adalah metode yang digunakan untuk menyegel kesadaran pasien, dan membuat mereka terlihat seperti setengah mati. Tidak akan menjadi masalah besar bagi tubuh manusia jika segel ini bertahan selama 1 atau 2 hari, namun setelah hari ketiga, kemungkinan besar orang tersebut harus dinyatakan mati otak. Departemen Seni Bela Diri Huaxia sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Ye Chen menyerahkan metode tersebut kepada Lei Sui dan Ying Qing, dan meminta mereka pergi ke rumah sakit lain untuk menyelamatkan orang. Bagaimanapun, kejadian ini telah merugikan banyak orang di seluruh negeri. Untungnya, cara untuk membuka segel kesadaran mereka tidak terlalu sulit. Selama seseorang memiliki dasar dalam seni bela diri kuno, mereka dapat menggunakannya. 3 jam kemudian, pasien-pasien tersebut mulai bangun satu demi satu. Pada saat yang sama, semua orang mengungkapkan bahwa kondisi mereka bukan karena mereka telah mengonsumsi produk-produk grup keadilan surgawi, melainkan karena ulah seorang pria bertopeng. Segalanya menjadi jelas, dan Dragon Soul bahkan menyerahkan beberapa bukti kuat dan tersangka ke Departemen Kepolisian Provinsi Jiangnan. Setelah laporan diajukan, badai di grup keadilan surgawi akhirnya dapat diatasi. Meski dampak kejadian ini sangat besar, namun setelah semuanya terklarifikasi, produk grup tersebut semakin banyak dicari. Masyarakat bisa membaca yang tersirat. Alasan kelompok tersebut dijebak seperti ini adalah karena orang lain takut dengan produknya. Karena itu, produknya harus bagus. Mereka yang belum pernah mendengar tentang produk-produk grup tersebut juga mulai menaruh perhatian, dan kini mulai melakukan pembelian sendiri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam arti tertentu, ini merupakan berkah tersembunyi. Pada saat yang sama, di ibu kota, Zheng Renjue sedang melihat putranya, yang tampaknya kehilangan kemampuan mentalnya. Ekspresinya suram saat dia melihat seorang dokter dari Departemen Seni Bela Diri memeriksa denyut nadi Zheng Yi. Situasinya tidak optimis. Beberapa detik kemudian, dokter melepaskan tangan Zheng Yi, ekspresinya sangat serius. Bagaimana situasinya? Zheng Renjue bertanya. Dokter segera berlutut di tanah dan menjelaskan, Grandmaster Zheng, kondisi Tuan Muda Zheng serius. Luka di tubuhnya mungkin bisa diobati, tapi kondisi mentalnya jauh lebih merepotkan. Zheng Renjue tertegun saat dia meraih kerah dokter dan mengangkatnya. Apa masalah utamanya? Apakah ada obatnya? Dokter sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia memaksakan diri untuk berbicara. Tuan Muda Zheng ketakutan, biasanya, orang hanya bertindak seperti ini ketika mereka melihat sesuatu yang sangat menakutkan, jiwanya terguncang oleh rasa takut. Tubuhnya bisa disembuhkan dengan obat, tapi sangat sulit menenangkan pikiran dan jiwanya. Sampah. Begitu dia selesai berbicara, dokter itu diusir oleh Zheng Renjue. Tubuhnya menabrak dinding. Bagaimana anak saya bisa ketakutan? Jangan beri saya diagnosis yang buruk ketika kurangnya keterampilan medis Andalah yang menjadi masalah di sini. Dokter memuntahkan seteguk darah dan berlutut di tanah. Grandmaster Zheng, saya tidak berbohong sama sekali. Lihat saja mata Tuan Muda Zheng dan Anda dapat melihat bahwa pupil matanya mengecil. Mereka jauh lebih kecil dari murid normal. Zheng Renjue memandang Zheng Yi, yang tersenyum bodoh, dan hatinya terbakar amarah. Dia kemudian menatap dingin ke arah dokter dan berkata, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tetapi dia harus sembuh dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, kepalamulah yang akan berputar. Wajah dokter itu sangat pucat. Apa yang akan dia lakukan? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Grandmaster Zheng,
saya mendengar bahwa ada ramuan obat yang sangat berharga di lembah kedokteran raja yang disebut rumput kondensasi jiwa. Saat ini, hanya ada satu rumput kondensasi jiwa di seluruh Huaxia. Dengan ramuan itu mungkin Tuan Muda Zeng masih bisa diselamatkan. Apa kamu yakin? Ya, ya jam 1 pagi. Mata Zeng Renjue menyipit saat dia menghubungi nomor Siang Chengdong. Setelah basa-basi singkat, Zeng Renjue secara terbuka menyatakan niatnya untuk menelepon. Namun, ketika dia mendengar jawaban Siang Chengdong, Zeng Renjue melemparkan ponselnya ke tanah. Ini karena satu-satunya rumput kondensasi jiwa telah diambil oleh Ye Chen sebelumnya. Ye Chen telah menghancurkan putranya, dan kemudian merampas satu-satunya kesempatan putranya untuk pulih. Darah Zeng Renjue melonjak, dan matanya tampak seperti hendak menyemburkan api. Setelah sekian lama, dia menekan tombol di kantor. Segera, seorang lelaki tua berjubah panjang muncul di depan Zeng Renjue. Tuanku, apa perintah Anda? Zeng Renjue berkata langsung, buat pengumuman kepada komunitas seni bela diri Huaxia. Jika ada yang memiliki rumput kondensasi jiwa, Departemen Seni Bela Diri bersedia menukarnya dengan apapun. Tidak hanya itu, orang yang menyumbangkan rumput kondensasi jiwa akan menjadi tamu terhormat Departemen Seni Bela Diri. Ya Pak, segera, Zeng Yi dibawa pergi oleh beberapa pelayan, dan dokter serta lelaki tua berjubah panjang juga pergi. Zeng Renjue adalah satu-satunya yang tersisa di kantor. Dia berjalan ke jendela dan menatap ke arah tenggara Huaxia. Matanya sangat dingin. Ye Chen, saat kamu menginjakkan kaki di ibu kota, itu akan menjadi tirai untukmu. Villa Mingcui. Ye Chen pertama-tama pergi untuk memeriksa raksasa dan menemukan bahwa lengan raksasa sekarang baik-baik saja, bahkan perbannya telah dilepas. Menguasai. Raksasa sangat bersemangat. Saya bisa merasakan lengan saya beberapa kali lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Ye Chen menjelaskan, itu normal. Lengan itu dipenuhi aura dan energi spiritual Anda, sehingga sangat cocok dengan teknik kultivasi Anda. Tentu saja, ini lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ingatlah untuk mengeluarkan terlalu banyak kekuatan dalam beberapa hari ke depan. Ya Tuan. Setelah itu, Ye Chen kembali ke villa. Kekacauan di ruang tamu telah dibersihkan oleh Sun Yi dan Xia Ruoxue. Dia mengira mereka berdua akan terus membuat kue, tetapi mereka malah tertidur lelap di sofa. Jelas sekali mereka lelah dengan kejadian hari ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan membawa kedua gadis itu kembali ke kamar mereka. Sun Yi tidak bereaksi sama sekali dan tidur nyenyak. Namun, ketika dia mengirim Xia Ruoxue kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan menciumnya.